masa depan kami, kehidupan kami, dalam segala musim kehidupan kami bersyukur dan kami selalu bersyukur memiliki Allah Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang tidak pernah gagal menyertai kami, Tuhan yang selalu melangkah berjalan bersama dengan kami, Tuhan yang tidak pernah gagal menunjukkan belas kasihan-Mu, hati-Mu, pertolongan-Mu, kehadiran-Mu yang penuh, yang menyentuh, yang kami perlu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berdoa, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Kami berdoa kiranya Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami. Engkau bertahta di atas segala sorak-sorai kami. Dan kami hari ini menyiapkan waktu kami untuk mendengar firman Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Kami perlu hikmat-Mu. Kami perlu tahu hati-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami belajar. Menolong kami menerima berkat firman Tuhan. Menolong kami menghidupinya. Kami mengalami Tuhan. Kami mengalami firman-Mu. Kami menyambut berkat firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Cornerstone, shalom. Senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama pada hari ini. Dan hari ini kita berada di minggu kelima bulan Januari. Dan di series, di part yang terakhir dari seri khotbah Rooted and Relevant. Saudara, selama minggu terakhir kita telah merefresh lagi calling kita, merefresh lagi tujuan hidup kita, dan kita merefresh lagi bagaimana kita ada to make Jesus know, untuk memperkenalkan Yesus dengan menjadi murid, menjadi pemimpin yang rooted, yang berakar pada firman, relevan kepada zaman, menjadi game changer, penggerak perubahan di marketplace, di mana Tuhan menempatkan setiap kita. Dari minggu pertama Januari kita belajar calling kita to make Jesus known. Kita belajar di minggu kedua dalam keywords rooted. Kita tahu apa artinya menjadi murid yang rooted pada firman. Kita belajar apa artinya menjadi relevan di tengah-tengah zaman ini. Minggu lalu kita belajar tentang Jesus, God the game changer. Dan panggilan kita untuk menggerakkan perubahan. Hari ini kita sampai di topik favorit saya. If you know me well, saudara tahu betapa saya selalu excited setiap kali bicara tentang grace, tentang anugerah, tentang kasih karunia, tentang kasih tanpa syarat. Why? Kenapa? Sebab grace is the heart of the gospel. Oh man, I love to tell stories about grace. Hari ini kita akan sampai di Matius 9. Kita akan memperhatikan perikop dari Matius pasal 9, ayat 9 sampai dengan 13. Kita akan melihat grace in action. Bagaimana kasih karunia menyentuh kehidupan orang berdosa. Sangat spesifik kepada orang berdosa. Bagaimana anugerah mengubahkan kehidupan orang berdosa. Dan bagaimana Tuhan memanggil kita, menunjukkan kepada kita hatinya, agendanya di dalam kehidupan setiap kita. Matius pasal 9, ayat yang 9. Kalau kita aware, itu cerita tentang bagaimana Yesus memanggil salah satu dari 12 muridnya hari itu. Dia berjumpa dengan Matius. Matius 9 ayat 9, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, dia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepada Matius, ikutlah aku. Maka Matius berdiri, lalu mengikut Yesus. Di situ kita mendengar kisah, menemukan kisah sebuah perjumpaan. Orang berdosa, namanya Matius. Spesifik ditemukan. Matius namanya, dia sedang duduk di rumah cukai. Yesus lewat pada hari itu, dia melihat Matius, dan fakta bahwa Yesus tertarik kepada Matius yang duduk di rumah cukai, yang menunjukkan identitasnya sebagai petugas pajak pemungut cukai pada masa itu. Yesus tertarik dengan Matius saja, itu adalah sesuatu yang menarik untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena pemungut cukai adalah pribadi atau tokoh yang kita bisa katakan sebagai infamous sinners. Pemungut cukai itu infamous sinners. Karena buat orang Yahudi, buat sesama mereka sendiri, karena pemungut cukai itu orang Yahudi. Buat orang Yahudi, buat sesama mereka, rekan sebangsanya, mereka infamous karena apa? Karena pemungut cukai dianggap sebagai traitor, sebagai pengkhianat. Mereka juga dianggap sebagai pemeras. Memakan saudara sebangsanya sendiri untuk kenyamanan, untuk kemewahan, untuk kehidupan, kekayaan mereka pribadi. Saudara mesti tahu alasan mengapa pemungut cukai sangat dibenci pada masa itu. Saudara kita perlu mengerti konteksnya. Hari ini saya ingin menolong saudara mengerti
bisnis model dari pemungut cukai di abad pertama. Gimana sih bisnisnya pemungut cukai? Dan itu adalah sebuah bisnis. Bagaimana saudara tahu? Karena ini yang terjadi. Sebenarnya faktanya, di abad pertama, semua orang di abad pertama, di zaman Tuhan Yesus, semua orang bisa menjadi pemungut cukai. Siapapun Anda bisa menjadi pemungut cukai selama tentu saja Anda mampu melakukannya. Jadi kalau saudara mau menjadi pemungut cukai, mau kaya, mau hidupnya enak, saudara cuma perlu mengajukan proposal kepada pemerintah. Selalu ada masa-masa di mana pemerintah kota, dalam hal ini Kapernaum, membuka kesempatan kepada orang-orang Yahudi untuk mengajukan proposalnya. Dalam bahasa kita sekarang seperti mereka mengajukan tender ke perusahaan kota. Mereka mengajukan tender jadi semua orang, William bisa mengajukan tender, saudara bisa ajukan tender, si A bisa ajukan tender, si B bisa ajukan tender. Semua orang mengajukan tender untuk kontrak pemungutan pajak bagi pemerintah Romawi. You see, that's how it happens. Itu bisnis modelnya. Jadi semua orang mengajukan angka tertentu. Saya berkata, saya berani setor kepada pemerintah Roma di Kapernaum sekian. Saudara bisa ajukan proposal yang sama. Ajukan tender yang beda, nilai saudara bisa lebih tinggi dari saya. Semua orang bisa melakukannya. You get it? Jadi kalau dengan cara seperti itu, kita seharusnya langsung aware, yang memenangkan tender, yang akan menjadi pemungut cukai, yang punya hak membuka kantor pajak adalah dia, yang memberikan nilai setoran berani paling tinggi. Benar nggak? Karena pemerintah pasti happy dong. Kalau lu berani setor gua tinggi, lu yang menang tendernya. Begitu seseorang memenangkan tender, dalam hal ini Matius, dia pasti pemenang tender di zamannya, di waktu itu. Itu berarti dia punya otoritas memungut pajak buat semua orang Yahudi. Dia dianggap kejam. Kenapa pemungut cukai dianggap kejam? Pengkhianat, pemeras. Karena pada prinsipnya kalau kita udah janji sama pemerintah kita berani setor sekian, kita mau perlu cuan juga kan, benar nggak ya? Kita kan perlu profit juga. Dan kita diberikan otoritas pemungut cukai pada waktu itu untuk mengenakan pajak apapun, siapa yang kena pajak, berapa jumlahnya. You name it. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang bergerak bisa kena pajak. Ya sama seperti dunia kita sekarang ya, apapun yang bergerak itu kena pajak. Kita hidup di dunia yang sama. Bedanya adalah buat Matius, buat pemungut cukai pada waktu itu, mereka punya otoritasnya. Mereka bisa tagih pajak berapapun, siapapun, kapanpun. Hebatnya lagi, mereka punya power untuk menggerakkan prajurit Roma untuk jadi tax collector-nya. So orang diperas, orang ditekan, demikianlah mereka menjadi infamous. Infamous sinners. Mereka dihindarin, orang tidak mau connect dengan mereka. Mereka hanya menjadi penjahat yang dikenal, penjahat kaya yang memakan, minum darah rekan sebangsanya sendiri. Saudara, memang Matius adalah orang yang kaya, pemungut cukai orang kaya. Di Lukas kita berjumpa dengan Zakeus, orang kaya. Semua orang kaya, semua pemungut cukai di zaman Tuhan Yesus, orang-orang yang memang sangat kaya. Mereka menikmati fasilitas first class, mereka menikmati kehidupan yang baik, karena apa? Memeras orang lain. Maka mereka dianggap sebagai orang yang jahat luar biasa. Mereka dianggap hina, mereka dianggap pendosa, mereka dibuang in some way. Mereka kaya tapi mereka tidak dihormati. That's how they live. Demikian caranya mereka membangun kenyamanan mereka. Fakta, nah sampai sini titik ini kita perlu mengerti. Fakta bahwa Yesus dalam perjalanannya sedang mencari murid. Dalam perjalanan tersebut, dia berjumpa dengan seorang pria bernama Matius yang duduk di rumah cukai. Fakta bahwa Yesus memilih Matius, si pemungut cukai, memberikan kepada kita petunjuk akan hati Tuhan. Tuhan seakan berkata kepada Matius, Matius, aku tahu siapa engkau, aku tahu apa yang kau lakukan, aku tahu bagaimana engkau membangun kenyamananmu, aku tahu bagaimana engkau hidup, yet still, Matthew, follow me. Waktu Tuhan Yesus berkata kepada Matius, ikutlah aku. Saudara, kita melihat, kita menemukan hati Tuhan. Kita menemukan penerimaan kepada orang berdosa. Kita menemukan anugerah Tuhan, panggilan Tuhan kepada the undeserved. Orang-orang yang undeserved. Orang-orang yang tidak layak menerima anugerah, orang-orang yang tidak layak mengikut Yesus. Saudara, bayangkan aja situasi kita hari ini. Kita ketemu dengan orang-orang yang jahat. Kita tahu orang-orang yang melakukan kejahatan. Kita melakukan orang-orang yang kita anggap hina, kita hindarin, kita tidak hormatin, kita benci bahkan. Tapi kita menemukan Yesus berkata kepada orang tersebut, ikutlah aku.
Sudah bisa bayangkan apa yang kita pikirkan. Ini orang gak layak, kok Tuhan milih orang seperti itu? Orang seperti itu, kenapa Tuhan pilih orang seperti dia? Kan masih banyak orang lain lebih baik dari dia. Tapi itulah maksudnya. Waktu Tuhan memilih Matius, menunjukkan kepada kita sebuah pesan. Grace is the gift from above for the undeserved. Grace adalah pemberian Tuhan bagi orang-orang yang tidak layak menerimanya. Waktu Tuhan mengundang Matius, ikutlah aku. Saudara, kita sekarang mengerti bahwa itu adalah sebuah undangan yang menunjukkan anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Tidak terduga. Tetapi itulah yang Tuhan ingin lakukan. Memberikan pada kita apa? Memberikan pada kita petunjuk tentang hati Tuhan yang menerima orang berdosa. Di hadapan Tuhan semua sama. Dan waktu Tuhan memilih Matius tentu saja ada alasan spesifiknya. Dan pada waktu itu Tuhan berkata, ikutlah aku. Tuhan menunjukkan kasihnya, Tuhan menunjukkan penerimaannya kepada orang berdosa. Matius berkata, ya kepada Tuhan. Ayat yang 9. Orang berdosa, salah satu yang dianggap paling hina, diterima oleh Tuhan. Nah, saudara, Matius menyambut penerimaan itu. Matius menerima panggilan tersebut. Dan dia mengikut Yesus. Kalau kita baca kisah bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang lain, kan masih ada 11 lain yang dia panggil satu persatu. Kita akan aware bahwa biasanya ayat ini berstop sampai di ayat 9. Ikutlah aku, maka si A, si B, si C mengikut Yesus. Meninggalkan semuanya mengikut Yesus. Biasanya gitu, stop sampai di situ ayatnya. Tapi di Matius pasal 9, khususnya Matius, dia menambahkan satu additional story, ekstra tambahan, yang berbeda. Setelah Matius berkata ya kepada Yesus, dia rupanya nggak langsung buru-buru ikut pergi Yesus pergi memberitakan Injil. Rupanya masih ada waktu di mana dia kemudian membuat sebuah pesta. Dia mengundang orang banyak datang. Dia membuat sebuah pesta. Kita bisa bayangkan seperti pesta perpisahan. Sebelum dia meninggalkan semuanya, hartanya, kenyamanannya, dosanya, gaya hidupnya sebelumnya, dia mau bikin pesta. Dia mengundang sahabat-sahabatnya. Sahabatnya siapa? Saudara bisa bayangkan, karena sekali lagi saudara harus ingat orang pemungut cukai itu dihindari oleh orang banyak. Gak ada yang mau dekat-dekat dengan mereka. Jadi kalau dikatakan sahabat-sahabat Matius, mereka pasti adalah other infamous sinners lainnya. Orang-orang berdosa yang lain yang mirip seperti dia, itu adalah sahabatnya. Dan mereka yang diundang datang ke rumahnya, duduk makan bersama dengan dia. Saudara, pertanyaannya, kalau kita ngundang orang, makan di rumah kita, bikin pesta, itu sebenarnya berangkat dari suasana hati seperti apa? Apakah kita undang orang pesta waktu kita happy, waktu kita lagi sukacita? Ataukah kita mengundang orang pesta ke rumah kita pada waktu kita sedang stres, sedih, frustasi, putus asa? Kalau saya undang orang pesta, suasananya happy atau lagi sedih? Pasti lagi happy. Kita undang orang makan, pesta itu adalah menunjukkan ekspresi kita yang sedang happy, sedang sukacita akan sesuatu. Saudara memberikan kepada kita petunjuk di ayat 10, bagaimana Matius menerima anugerah Tuhan. Dia mengalami kesukacitaan besar yang membuncah dalam hatinya. Dan dia nggak puas sampai di sana. Dia mengundang teman-teman yang lain. Dia mengundang mereka untuk mengalami Yesus, untuk menikmati Tuhan yang menerima mereka apa adanya. Tuhan yang menerima mereka sekalipun mereka adalah orang-orang yang terbuang. Di ayat yang 10 dikatakan demikian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai, jadi pemungut cukai lainnya. Dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Jadi bukan Yesus sendiri yang duduk di situ. Bersama dengan murid-muridnya Yesus di dalam kumpulan orang berdosa. Kita bisa katakan apa yang terjadi hari itu adalah bahwa Matthew extends the grace he's just received to others around him. Bahwa Matius yang telah menerima anugerah tersebut, penerimaan Tuhan, kasih tanpa syarat, pengampunan Tuhan, penerimaan Tuhan, dia nggak mau berhenti sampai pada dirinya. Dia mau mengundang sahabat-sahabatnya, orang berdosa lainnya untuk duduk makan di rumahnya, mengalami anugerah yang sama. Matius membuka dirinya, membuka pintu rumahnya, menanggalkan area nyamannya, supaya dia menjadi tempat
memberikan tempat buat orang berdosa bersama-sama datang mengalami anugerah Tuhan. Pesta menunjukkan sukacitanya Matius. Dan di dalam pesta tersebut, di tengah-tengah kerumunan orang berdosa tersebut, Yesus hadir di sana. Dan kita tahu, kalau saudara lama jadi murid Yesus, sudah lama jadi Kristen, saudara kita mestinya aware bahwa happy place-nya Yesus bukanlah di bait Allah. Happy place-nya Yesus adalah ketika dia berada dalam kumpulan orang berdosa. Dia senang dikenal sebagai sahabat orang berdosa. Dan di rumah itu, di rumah Matius hari itu, Yesus melakukan apa yang paling senang dia lakukan. Duduk makan dengan orang berdosa. Itu nggak terjadi satu kali. Baca Injil baik-baik, saudara akan menemukan berapa kali Tuhan duduk makan dengan orang berdosa dan dia happy di sana. Kenapa? Karena untuk itulah dia datang. Bukan berkhotbah, bukan mempertobatkan orang berdosa, bukan mengungkit dosa orang-orang yang dia jumpain, tapi dia senang duduk makan dengan orang berdosa. Saudara tahu apa maksudnya? Waktu Yesus duduk makan, menikmati waktu dengan orang berdosa, menunjukkan sekali lagi hati Tuhan. Kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan, sentuhan Tuhan, penerimaan tanpa syarat, kasih yang tanpa syarat. Itu Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus. Saudara, saya suka sekali bagaimana F.F. Bruce, seorang sarjana perjanjian baru, satu kali dia berkata, dia melihat Matius 9, dia menuliskan dan dia menyimpulkan demikian, dia berkata, Jesus aims at a mission among the reprobated classes. Yesus membidik, menargetkan orang-orang terkutuk ini sebagai target misinya. Tuhan menargetkan, Tuhan membidik, Tuhan menargetkan orang-orang seperti inilah. Orang-orang yang tercela, yang hina, orang-orang yang jahat, pendosa, orang-orang yang terkutuk ini sebagai target misinya. Dan karena dia telah menargetkan untuk menjangkau mereka, memberikan anugerahnya kepada orang-orang demikian, ini yang dia lakukan. Dia memanggil Matius, first thing first, yang pertama. Dia memanggil Matius, personal, satu orang Matius, untuk masuk dalam proses kemuridan. Matius, ikutlah aku. Tapi itu baru langkah pertama. Langkah pertama adalah panggilan pribadi untuk menjadi murid. Supaya yang kedua kemudian terjadi. Bagaimana orang-orang berkumpul, orang-orang berdosa lain berkumpul melalui Matius, melalui dirinya, gathering. Saudara, setiap kita dipanggil untuk sebuah panggilan kemuridan, menjadi murid Tuhan, ikutlah aku. Tapi waktu kita mengikut Tuhan, kita tidak dipanggil untuk hidup bagi diri kita sendiri. Selalu ada the next step, selalu ada tujuan Tuhan. Siapapun kita, siapapun kenalan kita, Tuhan rindu untuk memanggil kita, menolong kita, mendorong kita untuk membawa banyak orang di sekitar kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, tidakkah ini familiar sebenarnya? Orang berdosa mengalami perjumpaan dengan Yesus, lalu dia menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang berdosa lainnya, saudaranya, keluarganya, orang tuanya, sahabatnya, ngumpul bareng-bareng. Lalu kemudian sebuah persekutuan terjadi dan orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dimulai dari satu orang, 2-3 orang berkumpul. 30 orang berkumpul, lebih banyak orang berkumpul, dan mereka bertumbuh bersama-sama. Semua orang berdosa bertumbuh bersama-sama untuk Tuhan. Tidakkah ini sebuah pola yang familiar? Tidakkah ini yang kita lakukan waktu kita bertumbuh bersama-sama, berkumpul bersama-sama di gereja setiap minggu seperti ini? Tidakkah ini yang kita lakukan melalui crew, melalui small group kita, menjadi tempat di mana banyak orang berdosa, orang-orang yang patah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang berdosa. Saudara, gereja, komunitas Kristen, kru adalah tempat di mana orang berdosa bersama mengalami Tuhan. Gereja bukan kumpulan orang kudus. Kru bukan pertemuan orang sempurna. Gereja adalah untuk orang berdosa. Ingat ini baik-baik. Gereja adalah untuk orang berdosa. Karena gereja adalah tempat untuk orang berdosa,
Jangan heran kalau di gereja kita ketemu dengan orang aneh-aneh. Jangan heran kalau kita ketemu di gereja dengan orang, saya tahu orang ini, dia tuh punya affair, dia punya selingkuhan. Jangan heran kalau kita ketemu di gereja, saya tahu orang ini hidupnya nggak benar. Jangan heran kalau kita ketemu di gereja, orang-orang yang mungkin datang ke gereja lagi mabok. Jangan heran kalau kita ketemu di gereja, orang-orang yang sedang bergumul, yang sedang stres, orang-orang yang kehilangan arah di gereja. Jangan heran, sebab apa? Sebab Yesus tidak heran berjumpa dengan mereka. Yesus tidak kaget berjumpa dengan teman-teman Matius yang duduk makan bersama dengannya di rumah. Jangan kaget kalau di dalam gereja, di dalam kru kita berjumpa dengan orang-orang yang broken. Orang-orang yang messed up, orang-orang yang messy. Orang-orang yang disorder. Disorder kepribadiannya. Ada tuh di kru kita, personality-nya problematic. Jangan heran kalau kita ketemu teman-teman di gereja kita, disorder family-nya, berantakan. Jangan heran kalau di gereja kita ketemu dengan orang yang disorder bisnisnya, hatinya, apapun itu. Jangan heran sebab Tuhan tidak heran. Sebab Tuhan adalah untuk orang berdosa. Dan Tuhan ingin kita memahami hal ini dengan baik. Jangan heran kita ketemu dengan orang broken, orang messy, orang disorder di gereja karena kita juga sama. Amin. Kita juga sama. Amin. Ada orang sempurna di sini? Nggak ada. Ini gereja bukan untuk orang sempurna. Everyone is welcome. Semua orang berdosa adalah sama di hadapan Tuhan. Kita adalah sama di hadapan Tuhan. Kalau di gereja, di komunitas Kristen, kita ketemu dengan orang-orang yang messy, orang yang berantakan, orang yang disorder. Jangan buru-buru kabur. Jangan buru-buru kabur. Stay there. Di dalam kumpulan orang berdosa, tapi jaga supaya kita jatuh dalam dosa yang sama. Stay there, dalam kumpulan orang berdosa, karena Tuhan punya planning, agenda dalam kehidupan kita untuk membawa kehadirannya di dalam komunitas tersebut. Saudara Charles Spurgeon, dia seorang pendeta yang luar biasa. Dia dari muda, dia melayani hanya di satu gereja, seumur hidupnya lebih dari 50 tahun menjadi gembala di satu gereja. Tapi satu kali dia meneladangkan satu doa yang saya temukan sangat menarik, sangat meaningful. Dia berkata demikian dalam tulisannya, dalam bukunya, dia berkata, Lord, ini doanya, grant that if ever I am found in the company of sinners, it may be with the design of healing them. And may I never become myself infected with their disease. Ini doa oleh seorang pengkhotbah yang telah mempertobatkan ribuan orang pada masanya, melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Dan dia berkata, Lord, jika aku menemukan diriku di tengah-tengah kumpulan orang berdosa, buatlah saya aware bahwa aku berada di tengah-tengah mereka dengan tujuan untuk memulihkan mereka yang lain. Di tempat yang sama, Tuhan, tolonglah supaya aku tidak menjadi cemar, tidak tertular seperti mereka. Supaya kehadiranku memberikan healing, membawa kehadiran Tuhan, pemulihan Tuhan. Diucapkan oleh seorang hamba Tuhan yang sangat powerful, melayani Tuhan seumur hidupnya. Dan dia berkata, if I ever found myself in the company of sinners. Menunjukkan bahwa dia sangat aware kita tinggal di tengah-tengah dunia orang berdosa. Kita tidak dipanggil untuk memaki dosa orang lain, tapi untuk membawa kehadiran Tuhan. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang messy, broken, disorder, jangan kabur. Soalnya beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kalau saya tidak salah ingat, kira-kira Fit kelas 6 SD, anak kami kelas 6 SD, sekarang dia kelas 8, kelas 2 SMP. 2 tahun yang lalu, waktu dia satu kali selesai sekolah, dia lalu datang ke rumah, di rumah dia menyampaikan, dia tiba-tiba bicara sesuatu yang sangat rushing, dia ceritakan kepada mamanya, lalu dia ceritakan kepada saya. Dia menunjukkan handphonenya, dan dia menunjukkan satu WhatsApp group, teman-teman sekolahnya, teman-teman kelas, teman-teman satu angkatannya.
Di situ dia ada di sana, dan dia menunjukkan kepada kami, papa mamanya, Pak, Ma, ini loh, teman-teman di grup ini seneng ngepost, ada beberapa teman cowok itu seneng ngomongnya itu ngomong yang gak proper. Lalu kirim video-video yang, saudara tahu lah, anak remaja putra, mereka kirim videonya seperti apa, foto seperti apa. Video, foto yang graphic, porn, explicit. Dan Faith menunjukkan hal itu kepada kami. Saudara, Faith bisa ngomong apa saja kepada papa mamanya. She shares everything. Jadi waktu kami menemukan hal tersebut, kami harus meresponinya. Saya ngobrol dengan si Vina, apa yang harus kita lakukan? Hal pertama yang kepikir, sudah leave group aja, secepat-cepat. Jangan rusak, jangan lihat video seperti ituan. Tapi kemudian, oleh hikmat Tuhan, saya dan Vina sepakat berkata, Faith, don't leave the group. Jangan left group. Stay there. Papa akan bantu kamu set up image video supaya apapun yang masuk tidak langsung kamu bisa lihat. Kan bisa diatur di WhatsApp kita kan ya. Jadi waktu ada video, message apapun itu, foto apapun itu, nggak langsung download, dia nggak harus lihat, selalu lihat. Dia tahu, dia nggak perlu lihat. Kita set up demikian, tapi jangan left group. Kenapa? Karena kami tahu satu hal, dunia ya begitu. Dimanapun kita pergi ya dunia ya begitu. Dunia kita adalah kumpulannya orang berdosa. Kita nggak bisa menghindar dari dosa. Kemanapun kita pergi kita akan ketemu hal seperti itu. Dosa ada di mana-mana, orang berdosa ada di mana-mana, dan kita akan selalu terpapar oleh karenanya. Kita bisa memilih kabur, naik ke gunung, jadi orang kudus, atau kita stay di sana, membawa kebenaran Tuhan hadir. Jadi kita bilang, Faith, jangan left group. Stay there, hadir di situ, tunjukkan secara proper kebenaran Tuhan pada waktu engkau punya kesempatan melakukannya, dan jadilah, dalam bahasa kita, bulan-bulan ini, relevant. Supaya teman-temanmu yang tidak tahu kebenaran Tuhan, hati Tuhan kebenaran, melalui kehadiranmu, mereka bisa menemukan Tuhan yang benar. So, waktu kita ketemu dengan orang berdosa, jangan buru-buru kabur. Sebab disitulah Tuhan memanggil kita berada. Saudara, jangan kaget dan jangan gagal memahami hati Tuhan seperti orang Farisi. Waktu orang Farisi melihat Tuhan Yesus duduk makan dengan orang berdosa, mereka melihat sebuah kontroversi. Mereka melihat skandal besar. Ayat 11, orang Farisi berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus, mereka berkata, kenapa gurumu duduk makan dengan pemungut cukai, dengan orang berdosa? Saudara, pertanyaan orang Farisi menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti hati Tuhan. Orang Farisi adalah orang-orang yang katanya dekat dengan Tuhan. Ibadah, persembahan, pelayanan, orang-orang kudus. Ironis sekali bahwa orang-orang kudus ini, orang-orang yang taat beragama ini tidak mengerti hati Tuhan. Somehow, orang Farisi justru bertumbuh menjadi alergi kepada orang berdosa. Soalnya jadi orang Kristen kita nggak boleh alergi terhadap orang berdosa. Karena kita juga orang berdosa kok. Karena kita sama hinanya. Kalau kita di gereja, bedanya kita dengan orang berdosa lainnya adalah bahwa kita orang berdosa yang setelah lebih dulu kenal Yesus. Kenal anugerah, tapi sama-sama orang berdosa. Soalnya waktu itu terjadi, perhatikan, bagaimana waktu kita menghidupi Injil, kontroversi selalu akan terjadi. Kontroversi selalu akan terjadi, selalu ada kritik, selalu ada musuh, selalu ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Bahkan waktu kita menghidupi panggilan kita untuk memberitakan Yesus. It happens all the time. Jadi bagaimana kita harus hidupnya hidup? Kita perlu aware apapun kontroversi yang terjadi, apapun kritik yang kita terima, kita perlu siap menerima kritik. Whatever controversy might arise when we are living for God's purpose, so be it. Kalau memang harus ada kontroversi yang terjadi waktu kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, terjadilah. Dan kita hanya perlu memperhatikan hati Tuhan. Saudara memberitakan Injil, saudara dekat-dekat dengan orang berdosa, selalu ada orang bilang, ngapain sih lu dekat-dekat sama si A, si B, si C. Lu nggak tahu dia itu lakukan ini, dia lakukan itu, dia lakukan ini. Selalu ada orang akan komplain, selalu orang akan bilang jaga jarak. Kalau kita mau memberitakan Yesus, selalu ada kritik. Selalu ada orang yang membuatnya menjadi skandal atau kontroversi. So be it. Selama kita menghidupi hati Tuhan. Jangan khawatir terhadap kritik, jangan khawatir terhadap teguran orang lain, karena saya mengalaminya. You know what? Saya mengalaminya. Dalam pelayanan saya, ada waktunya apa yang saya kerjakan membuat orang-orang mengkritik saya, rekan kerja mengkritik saya. Waktu itu terjadi.
Ingat pesan firman Tuhan, Galatia pasal 1 ayat 10. Apakah akan menyenangkan hati manusia? Apakah aku akan menyenangkan hati Tuhan? Sekiranya aku mau mencoba menyenangkan hati manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jangan takut terhadap penolakan, jangan takut kritik, selama kita tunduk taat kepada hati Tuhan. Kalau ada satu message yang harus bawa pulang hari ini, remember this. We are called not to fight with sinners. We are not called to fight with sinners. We are called to fight for sinners. Sebagai murid Kristus, kita tidak dipanggil untuk bertengkar dengan orang berdosa. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk berjuang, menolong orang-orang berdosa. Fight for them, so they can find grace. Supaya mereka boleh mengalami dan menemukan Tuhan yang benar. So, ini isi hati Tuhan, ayat 12 dan 13. Matius 9, ayat 12 dan 13, ini isi hati Tuhan. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Di situ, Tuhan Yesus mengutip Hosea pasal 6, ayat yang ke-6. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kita perlu tahu konteksnya. Di zaman Hosea, ada banyak orang yang beribadah kepada Tuhan. Banyak orang memberi banyak kepada Tuhan. Mereka beribadah dengan setia, mereka rutin beribadah, mereka memberikan persembahan korban, mereka melakukan banyak untuk Tuhan. Tetapi problemnya adalah waktu mereka beribadah dan tanda petik kepada Tuhan, mereka tidak peduli, mereka tidak punya belas kasihan terhadap sesama mereka. Itu konteksnya. Mereka nggak peduli dengan apa yang terjadi dengan orang-orang di sekitarnya. Dan itulah dalam konteks itu Tuhan berkata, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kita bisa berlaku religious, kita bisa berlaku sangat rohani, tapi Tuhan punya satu posisi yang very clear, yang sangat jelas kita harus perhatikan. Aku tidak menghendaki persembahan untukku jika tidak ada kasih, tidak ada kepedulian, tidak ada belas kasihan yang kau tunjukkan kepada sesamamu. Taruh ini dalam konteks Matius tadi. Aku tidak menghendaki persembahanmu. Aku tidak menghendaki ibadahmu. Jika kau tidak memiliki belas kasihan untuk membawa kehadiranku, anugerahku, penerimaanku buat orang-orang yang menjumpai, orang yang membutuhkan Tuhan di sekelilingmu. Yang ku hendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Now you get it. Itu alasannya, itu hati Tuhan. Dan panggilan Tuhan buat kita adalah memperhatikan, membawa Kristus, anugerah Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan di sekitar kita. Kalau kita simpulkan ayat ini, ayat 12 dan 13, kita bisa katakan demikian, bahwa kemurahan hati terhadap mereka yang miskin rohani, kemurahan hati, belas kasihan terhadap mereka yang miskin rohani, yang tidak kenal Tuhan, tidak mengenal kebenaran, kemurahan hati kepada orang-orang yang miskin rohani, jauh lebih baik daripada ibadah, kewajiban agamawi kita, persembahan. Kalau kita nggak punya keprihatinan, kita nggak punya belas kasihan, nggak punya kepedulian untuk membawa Yesus kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan di sekitar kita. Soalnya itu alasan kenapa kita membangun pelayanan dan ibadah kita. Untuk kita menemukan satu dengan yang lain sebagai orang berdosa yang bertumbuh bersama-sama untuk tujuan Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk jadi orang kudus. Tidak ada di antara kita yang hidup sebagai orang kudus. Tapi kita dipanggil memang secara personal, mengalami Yesus sejati, menerima anugerah Tuhan, ikutlah aku, so we follow Jesus. We follow Him. We receive His acceptance. We receive God's grace. Tapi itu baru langkah pertama kemuridan. Langkah berikutnya yang Tuhan ingin kita hidupi adalah kita membawa kehadirannya buat orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Soalnya di gereja, kita akan ketemu dengan orang disorder, messy, berantakan. Berkumpul bersama-sama, bertumbuh, saling mendoakan adalah apa yang Tuhan rindukan untuk kita hidupi. Bertumbuh menjadi murid.
yang sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan setiap hari. Saya ingin mengundang seorang leader, crew leader kita, Cynthia namanya, tapi panggilan mesranya Chinpei. Chinpei di mana ya? Welcome Chinpei, berikan aplaus buat Chinpei dulu tengah-tengah kita. So Chinpei adalah crew leader, crew ET. Kalau kita bilang cerewet, ya, saudara bisa bayangkan kalau judul itunya saja cerewet, isinya orang-orang yang ya gitulah ya, nggak usah disebut ya. Nah, dia memimpin kru yang berjalan setiap hari Selasa, dia telah membangun krunya lebih dari 2 tahun, melayani di tengah-tengah banyak orang, berjumpa dengan orang-orang yang unik-unik, aneh-aneh, berjumpa dengan orang-orang yang bandel. Dan kita mau lihat, kita mau dengar apa yang dia lewati, bagaimana dia melewatinya, bagaimana dia menikmati pelayanannya, apakah itu mudah, seberapa itu challenging, tapi bagaimana dia setia dalam pelayanannya. Please welcome tengah-tengah kita sekali lagi, Chinpei. Ayo Chinpei, welcome. Oke. Asik ya saudara. Yuk share. Ayo Chinpei ambil waktu untuk share. Teman-teman tempat ini bareng-bareng. Kru berjalan seperti apa? Isinya orang-orang baik semua, ke orang kudus. Kuai-kuai gitu ya. Profitnya banyak, cuannya banyak. Orang-orang hidup seperti apa di sana. Silakan Chinpei. Oke, halo, perkenalkan saya Cynthia dari kru IT atau kata Kowil. Sering dipanggilnya cerewet. Nah, saya mau menceritakan sedikit dari awal mulanya kru ini. Awal mulanya ketika saya dikasih tanggung jawab buat membentuk satu kru, itu tuh saya dan beberapa teman yang saat ini jadi core team saya itu kita nggak yakin. Kita pesimis, siapa sih yang bakal datang? Paling juga cuma 6-7 orang dari kru yang sebelumnya. Tapi singkat cerita, karena Tuhan yang punya ladang, Tuhan juga yang menyediakan. Kita-kita yang pesimis ini dikagetkan karena pertama kali kru mulai, itu yang datang sekitar 24 orang. Itu melebihi ekspektasi kita banget. Karena Tuhan yang bekerja di situ. Seiring berjalannya dengan waktu, kru makin bervariasi, baik itu secara umur, waktu itu 18 sampai 34 tahun, baik itu latar belakangnya, ada yang baru percaya pada Tuhan dan juga banyak yang udah Kristen dari kecil. Dan juga tentunya berbagai sifat-sifat dan karakteristik. Tapi justru di sini tuh kita saling belajar, kita saling melengkapi satu sama lain dan kita saling menguatkan. Saya sendiri dan saya yakin banyak teman-teman juga yang dari kecil udah Kristen, kita banyak belajar banget dari mereka-mereka yang baru pertama kali percaya Tuhan. Bagaimana spirit dan semangat mereka untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi gitu. Dan saya bersyukur dalam 2 tahun belakang kita tahu kalau situasi saat ini tidak baik dengan kondisi. Ada yang teman-teman yang gajinya dipotong, ada yang bisnisnya menurun, ada guru-guru yang harus belajar untuk mengajar online, dan ada teman kita nakes juga yang harus standby tiap hari ke rumah sakit demi menghadapi COVID gitu. Tapi justru disinilah tempatnya kita saling mendoakan, kita saling mendukung, kita saling menguatkan. Karena saya percaya dan yakin kalau misalnya kita berada di sekitar orang-orang yang mendukung kita, kita lebih kuat dalam menghadapi setiap musim kehidupan. Yes. Dan melalui kru sendiri kita berusaha untuk membangun spirit everyone is welcome. Di mana kita menyambut orang-orang yang rindu untuk memiliki komunitas dan juga untuk bertumbuh bersama. Kita sadar kalau kita manusia berdosa, kita masih banyak kekurangan, kita nggak sempurna sama sekali. Tapi kita mau semua anggota kru bisa me-welcome setiap orang tanpa melihat perbedaan yang ada. Karena balik lagi, kita semua yang di kru orang berdosa, bukan orang suci. Gitu. Sekian dan terima kasih. Banyak orang bandel nih ceritanya. Banyak kok. Jadi orang bandel lainnya masih boleh ikutan? Boleh dong. Oke, percaya bahwa Tuhan menolong, percaya bahwa Tuhan memberkati. Saudara, kru yang dipimpin oleh Cynthia, saya kebiasaan panggil dia Chinpei, ya, adalah kru yang konon katanya high quality single available. Betul ya? Betul. Kalau dia mengakui dirinya sendiri. Oke. Boleh, banyak boleh cowok ikutan dan bareng-bareng. Setelah kita bersyukur, sekali lagi berikan aplaus buat Chinpei, percaya Tuhan akan memberkati dia lebih baik, lebih hebat lagi di depan. Silakan Chinpei, blessing. Saudara, ini dunia yang kita lewatin bersama-sama. Di dalam kru kita berjumpa dengan orang-orang yang broken, messy, hidupnya berantakan, disorder.
Kita berjumpa dengan mereka yang sedang bergumul secara financial. Kita berjumpa dengan mereka yang sedang bergumul dalam kesehatan mereka. Ada yang sedang sangat down, ada yang sedang sangat berantakan, ada yang sedang kehilangan arah. Bersama-sama saling mendoakan di dalam komunitas, mengalami Tuhan, bertumbuh mengalami anugerah Tuhan. There's power in there. Karena Tuhan ada di sana. Karena Tuhan rindu memulihkan kita, Tuhan rindu mengangkat kita. Saya rindu di hari-hari ke depan, di tahun ini, kita bisa melayani lebih banyak orang bergabung dalam kru. Jadilah crew leader, crewing bersama-sama. Be a crew leader. Build komunitas untuk bertumbuh bersama-sama dengan orang-orang berdosa lainnya. Kita berkata, tapi pastor saya sendiri punya banyak problem. Saya sendiri bukan orang sempurna. Saya sendiri punya banyak dosa yang masih saya sembunyikan. Saya sendiri problematic. You know what? Semua orang sama. Tapi Tuhan memanggil kita, seperti Tuhan memanggil Matthew, follow me. Will you follow him? Will you lead others? Will you gather people so we can grow together in God's grace? Mari kita bertumbuh menjadi komunitas yang menghidup spirit, everyone is welcome. Tuhan mengasihi orang berdosa, Dia adalah sahabat orang berdosa. Dan karena semua orang adalah orang berdosa, everyone is welcome before God. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk komunitas, kami bersyukur untuk visi yang Kau berikan, kami bersyukur untuk panggilan yang sangat jelas kami perhatikan dan kami dengar. Bapa, kami menemukan hati kami, menemukan hati Tuhan, dan mengakui keberadaan kami di hadapan Tuhan. Kami patah, kami broken, kami disorder. And most of us were messed up. Tapi Tuhan, hari ini kami mendengar panggilan-Mu. Tuhan tidak memerlukan kami untuk menjadi orang kudus. Tuhan hanya memanggil kami. Dan Tuhan menerima kami apa adanya. Kami hanya perlu berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, here I am. Dan Tuhan, kami bersyukur menemukan Tuhan yang mengasihi kami. Dan kasih-Mu lebih besar dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur untuk Tuhan yang menerima kami apa adanya, namun tidak membiarkan kami hidup seadanya. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur karena boleh diingatkan lagi kami orang berdosa dan kami dipanggil untuk melayani orang berdosa. Bila kami menghidupi spirit ini, dalam kehidupan pribadi kami, dalam proses kemuridan kami, dalam perjalanan pertumbuhan rohani kami, dalam kami bertumbuh bersama-sama dengan komunitas, Tuhan berikan kepada kami keberanian untuk melayani, untuk bertumbuh bersama-sama, untuk memimpin kru, untuk mengajak banyak orang yang Tuhan tempat di sekitar kami, sahabat kami, keluarga kami, saudara kami, rekan kerja kami, partner bisnis kami. Tuhan, kami membawa hati Tuhan kepada mereka. Berikan pada kami keberanian. Berikan pada kami hati-Mu. Berikan pada kami mata-Mu. Berikan pada kami tangan-Mu. Berikan pada kami hati-Mu. Sehingga kami boleh melangkah di dalam tujuan Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu. Biarlah firman Tuhan telah diberitakan menjadi rema yang menggerakkan kehidupan kami. Mengobarkan roh kami untuk memberitakan Yesus dan bertumbuh oleh anugerah-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.